Seorang pria yang terlalu kuat sehingga mampu mengalahkan siapapun dalam game itu, bersama teman-temannya membentuk tim terkuat di dunia. Namun, karena satu kesalahan, salah satu anggota timnya terbunuh. Pria ini pun memutuskan untuk tidak pernah memainkan game itu lagi. Bertahun-tahun kemudian, karena desakan teman-temannya, dia kembali masuk ke dalam game. Tapi, sesuatu yang mengejutkan terjadi padanya, membingungkan semua orang. Apa yang sebenarnya terjadi di dunia itu? Mari kita lihat. Cerita dimulai dengan seorang gadis yang memeriksa hadiah harian mereka dalam game. Temannya melihat bahwa ada tim yang mencoba menyelesaikan misi Calamity Monster Quest. Mereka terkejut karena itu adalah misi tersulit dalam game, yang hanya berhasil diselesaikan oleh satu tim di masa lalu, tetapi hampir semua anggota tim itu tewas saat menyelesaikannya. Sejak itu, misi tersebut dianggap mustahil. Gadis itu penasaran siapa yang cukup nekat untuk mencoba misi tersebut. Ternyata, tim itu adalah Subaru, yang anggotanya sangat kuat. Pemimpin mereka memiliki keterampilan unik yang mampu mengalahkan musuh apapun. Selain itu, mereka memiliki wakil pemimpin yang jenius, seorang penyihir yang dikenal sebagai Queen of Elementals, dan anggota dengan kemampuan melihat masa depan, keterampilan yang sangat langka. Lalu, kita melihat Asahi berbicara dengan pemimpin mereka, Haruto, tentang misi baru bernama Mystery of Darkness, yang belum pernah diselesaikan oleh siapapun. Wakil pemimpin mereka, Takanori, menjelaskan bahwa misi ini sangat berbahaya, terutama karena bos terakhirnya sangat kuat. Haruto, yang sangat antusias, memutuskan untuk mengambil tantangan ini, dan anggota lainnya setuju. Di saat yang sama, kita melihat Saki membawa cincin untuk Haruto sebagai hadiah. Clive menggoda mereka berdua, membuat Saki tersipu. Asahi berharap mereka selalu menjadi teman baik. Meskipun Clive tidak bisa bertemu mereka di dunia nyata karena tinggal di negara lain. Di adegan berikutnya, Asahi dan Haruto berbicara di hutan, sementara Saki menguping pembicaraan mereka. Asahi memberikan cincin kepada Haruto sambil mengatakan sesuatu yang mengejutkan mereka berdua. Namun, apa yang sebenarnya dia katakan akan terungkap di bagian cerita selanjutnya. Tim tersebut kemudian memasuki Dungeon untuk menyelesaikan misi baru. Mereka dengan mudah mengalahkan setiap monster yang muncul berkat strategi Asahi. Mereka akhirnya mencapai tahap terakhir Dungeon. Semua anggota memuji Asahi atas kontribusinya, tetapi petualangan ini baru akan membawa mereka pada kejutan yang lebih besar. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Tetap ikuti cerita ini. Jika seseorang memiliki kemampuan untuk melihat masa depan, maka Asahi sudah memberitahu rekan-rekannya tentang semua bahaya yang akan mereka hadapi. Karena itu, mereka akhirnya bertemu dengan pemimpin kelompok lawan. Semua orang bekerja sama menyerang pemimpin itu, tetapi serangan mereka sama sekali tidak berdampak. Faktanya, pemimpin itu memiliki kemampuan penyembuhan yang luar biasa. Setiap kali diserang, dia langsung memulihkan dirinya sendiri, sehingga semua upaya tim tidak berhasil. Haruto, yang terlalu percaya diri, maju untuk menghadapi pemimpin tersebut. Pemimpin itu menyerang Nozomi dengan senjatanya. Haruto berhasil menyelamatkan Nozomi, tetapi salah satu serangan melukai Haruto. Dalam keadaan tersebut, pemimpin lawan memanfaatkan situasi untuk menyerang Haruto dengan serangan energi. Haruto tidak bisa bergerak, tetapi tiba-tiba Asahi muncul dan menerima serangan energi itu untuk melindungi Haruto. Serangan itu menembus tubuh Asahi, yang akhirnya gugur. Melihat kejadian ini, semua orang sangat terkejut dan tidak percaya bahwa Asahi benar-benar hilang. Pada adegan berikutnya, kita melihat dunia nyata di mana Asahi benar-benar telah meninggal. Kemudian, diketahui bahwa semua anggota tim itu di dunia nyata hanyalah anak-anak kecil. Haruto dan teman-temannya pergi ke rumah keluarga Asahi untuk memberitahu kabar buruk tersebut. Pihak berwenang menjelaskan bahwa kematian Asahi bukan karena permainan itu, tetapi akibat masalah kesehatan. Haruto merasa sangat bersalah karena dia menganggap semua ini terjadi akibat kelalaiannya. Takanori juga menyalahkan Haruto atas insiden tersebut, sehingga mereka tidak pernah bertemu lagi setelahnya. Bertahun-tahun kemudian, Haruto telah tumbuh dewasa. Dia sedang berbicara di telepon dengan seorang teman yang memintanya untuk bermain kembali dalam permainan itu. Namun, Haruto menolak karena dia sudah berhenti bermain sejak insiden Asahi. Temannya hanya ingin Haruto membantu menyelesaikan satu misi, karena tim mereka kekurangan satu pemain. Haruto masih menolak, tetapi akhirnya dia setuju untuk masuk kembali ke permainan itu setelah 6 tahun. Haruto kemudian masuk ke dalam permainan, di mana temannya sudah menunggu.
Dia membawa temannya ke lokasi misi tanpa membuang waktu, karena dia hanya ingin menyelesaikan misi itu dan keluar secepatnya. Namun, mereka tiba-tiba diserang oleh makhluk-makhluk misterius. Namun, Haruto dengan mudah mengalahkan mereka. Saat itulah dia melihat bahwa dinding Dungeon mulai berubah. Haruto mengira bahwa mungkin ini adalah bagian dari pembaruan game, jadi dia mengabaikan semuanya. Namun, matanya tertuju pada sebuah kotak di sana. Seorang anak laki-laki ingin Haruto membuka kotak itu karena jika ada monster yang keluar, Haruto bisa melindungi mereka. Haruto setuju dan berjalan mendekati kotak itu. Inilah saat cerita mulai beralih ke twist utamanya. Ketika Haruto membuka kotak itu, dia terkejut melihat bahwa Asahi duduk di dalamnya. Haruto sangat terkejut sampai tubuhnya gemetar. Asahi tidak mengerti mengapa Haruto tampak begitu terkejut melihatnya. Di adegan berikutnya, kita melihat bahwa mereka semua telah keluar dari Dungeon. Haruto berpikir bahwa ada sesuatu yang aneh dengan Asahi karena dia merasa gadis itu adalah orang asing. Asahi berpikir bahwa Haruto sedang bercanda dengannya. Haruto mencoba menjelaskan semuanya kepada Asahi, tetapi dia memperhatikan bahwa semua orang menatap mereka. Ternyata, semua pemain di sana tahu tentang insiden yang melibatkan Asahi, jadi mereka curiga padanya. Haruto memutuskan untuk membawa Asahi menjauh dari tempat itu. Haruto bertanya kepada Asahi bagaimana dia bisa login ke dalam game ini. Asahi menjawab bahwa dia login seperti biasa dari kamarnya. Haruto ingin tahu kemana saja Asahi selama bertahun-tahun ini. Namun, Asahi bingung karena dia baru saja bermain game dengan mereka kemarin. Haruto tidak bisa memahami bagaimana mungkin Asahi masih hidup karena gadis itu sudah meninggal 6 tahun yang lalu. Haruto kemudian bertanya kepada Asahi tahun berapa ini. Asahi dengan santai menjawab bahwa ini tahun 2024, tetapi sebenarnya saat itu adalah tahun 2040. Asahi mengira Haruto sedang bercanda, tetapi Haruto menunjukkan layar loginnya untuk membuktikannya. Asahi berpikir mungkin ini hanya bug dalam game, dan jika dia logot lalu login kembali, semuanya akan normal. Namun, Asahi tidak memiliki opsi untuk logo. Dia berpikir mungkin bug ini akan hilang sendiri dalam waktu singkat. Haruto kemudian menunjukkan betapa mudahnya dia bisa logot, yang membuat Asahi semakin bingung. Asahi ingin tahu apa yang terjadi pada anggota tim lainnya karena mereka belum login sejak kemarin. Haruto menjelaskan bahwa para anggota tim telah berhenti bermain game ini bertahun-tahun yang lalu, dan mereka semua sudah berpisah. Bagi Asahi, semua ini terasa seperti baru terjadi kemarin. Haruto menjelaskan bahwa dalam 6 tahun terakhir, banyak hal telah berubah di antara mereka. Asahi merasa Haruto berbicara omong kosong, mungkin karena dia sedang mabuk di pagi hari. Tiba-tiba, beberapa orang datang dan menyerang Haruto serta Asahi. Salah satu dari mereka adalah musuh lama Haruto. Ketika orang itu melihat Asahi, dia menyadari bahwa berita kematian Asahi ternyata salah. Dia kemudian menantang Haruto untuk duel sekali lagi. Haruto merasa gugup karena dia sudah tidak sehebat dulu, dan game ini sudah berkembang jauh lebih kompleks. Namun, Asahi yakin Haruto akan menang dengan satu pukulan, karena sampai saat ini, Haruto belum pernah kalah sekalipun. Dia tidak kalah dalam duel, itulah mengapa orang itu memberikan pukulan kuat kepada Haruto. Namun, Haruto bahkan tidak bisa bergeming dari tempatnya. Haruto mencoba menghentikannya dengan pedangnya, tetapi Asahi menyuruh Haruto untuk menghindarinya. Sebenarnya, teman-teman, Asahi menggunakan kemampuan melihat masa depan untuk mengetahui bahwa orang itu akan menendang wajah Haruto. Orang itu akhirnya menyadari bahwa Asahi benar-benar bisa melihat masa depan. Karena itu, dia ingin membawa Asahi ke dalam timnya dengan cara apapun. Dia memutuskan untuk membunuh Haruto agar Asahi bisa bergabung dengan timnya. Namun, tiba-tiba kita melihat bahwa Takanori datang. Takanori adalah anggota guild teratas saat ini, yaitu Illuminati. Melihat Takanori, orang itu merasa ketakutan. Dia mencoba menyerang Takanori dengan pukulan, tetapi Takanori menggunakan kemampuannya untuk merobek semua pakaian orang itu. Orang itu pun melarikan diri. Asahi tidak memahami apa yang sebenarnya terjadi. Dalam adegan berikutnya, kita melihat Asahi dan Takanori berbicara satu sama lain. Asahi senang membayangkan bahwa mereka bertiga bisa mengaktifkan kembali tim mereka. Tetapi Takanori mengatakan bahwa mereka tidak membutuhkan Haruto lagi dalam tim. Takanori mengungkapkan bahwa dia sangat membenci Haruto karena Haruto adalah alasan mengapa Asahi meninggal. Karena itu, Takanori tidak bisa memaafkan Haruto. Meskipun begitu, Asahi tidak ingin meninggalkan Haruto. Setelah mendengar hal ini,
Takanori pergi. Haruto mencoba menjelaskan kepada Asahi bahwa semuanya telah berubah dalam 6 tahun terakhir, dan karena itu mereka tidak bisa bersama lagi. Tetapi Asahi memutuskan untuk menghidupkan kembali tim mereka, Subaru, dengan bekerja sama dengan Haruto. Di adegan selanjutnya, kita melihat Saki, yang datang untuk bertemu Haruto setelah bertahun-tahun. Sebenarnya, Saki melihat Haruto dalam game kemarin, tetapi dia tidak cukup berani untuk berbicara dengannya. Saat itu, Haruto sudah lock out. Haruto menjelaskan kepada Saki bahwa dia tidak sendirian kemarin. Dia bersama Asahi, dan dia mulai menceritakan apa yang terjadi kepada Saki. Setelah berbicara sebentar, Saki pergi. Kemudian, kita melihat bahwa Saki sedang menunggu seseorang dalam game. Ternyata, Asahi dan Haruto datang untuk bertemu dengannya. Saki tidak percaya dengan matanya sendiri bahwa itu benar-benar Asahi. Melihat Asahi, Saki sangat frustrasi dan mulai memberitahunya bagaimana Asahi meninggal selama misi mereka dan bagaimana setiap tahun dia selalu berdoa untuk Asahi di makamnya. Asahi masih berpikir bahwa Haruto dan Saki sedang mengerjainya. Saki bertanya bahwa jika semua ini bohong, kemana saja Asahi selama ini, dan mengapa dia tidak bisa keluar dari game ini. Namun, teman-teman, kita tahu bahwa Asahi tidak bisa logout karena dia tidak memiliki tubuh di dunia nyata untuk kembali. Saki tidak ingin mengulangi semua hal yang menyakitkan itu lagi. Dia berpikir bahwa untuk saat ini, Asahi hanyalah sebuah bug yang suatu saat bisa hilang. Karena itu, dia memutuskan untuk tidak menjalin hubungan lagi dengan Asahi karena 6 tahun terakhir telah sangat menyakitkan baginya. Tiba-tiba, seseorang menyerang mereka, tetapi Haruto dengan mudah menghentikannya. Kita mengetahui bahwa anggota guild lain telah mengepung mereka karena mereka juga menginginkan kekuatan Asahi dan ingin membunuh Haruto. Saki menggunakan kekuatannya untuk mengalahkan semua musuh dalam waktu singkat karena selama 6 tahun terakhir, Saki telah menjadi sangat kuat. Dia kini dapat menggunakan semua elemen secara bersamaan. Namun, Haruto tetap seperti dulu karena selama bertahun-tahun, dia bahkan tidak menyentuh game ini. Pada saat itu, pemimpin Lightning Guild muncul, dan kita mengetahui bahwa mereka juga mengejar Asahi. Tapi kemudian Takanori datang dan memperingatkan pemimpin itu bahwa jika dia berani menyentuh Asahi, dia tidak akan melepaskan mereka. Asahi telah kembali ke guild lama mereka. Melihat itu, Asahi mulai menangis karena tidak ada satupun barang miliknya yang tersisa, dan dia harus mengumpulkan semuanya dari awal lagi. Hanya cincin yang diberikan kepada Haruto yang masih ada. Haruto keluar sebentar untuk menenangkan pikirannya. Saat dia sedang berpikir tentang segala sesuatu, seorang gadis tiba-tiba muncul di depannya. Haruto awalnya mengira gadis itu juga mengejar Asahi, sehingga dia bersiap untuk bertarung. Namun, gadis itu menjelaskan bahwa dia bukan seorang penyerang, melainkan hanya datang untuk memberikan informasi. Gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai Alicia, seorang empati yang memiliki kemampuan membaca pikiran orang lain. Dia memberitahu Haruto bahwa di dunia ini ada 6 jenis indera, tetapi indera milik Asahi sangat unik sehingga tidak termasuk dalam 6 itu. Karena kekuatan unik inilah, semua orang mengejar Asahi. Alicia memperingatkan Haruto bahwa dia harus melindungi Asahi dari segala bahaya. Kemudian, Saki dan Asahi terlihat bertengkar. Saki meminta Asahi untuk pergi, meyakinkan dia bahwa Asahi bukan Asahi yang asli, karena dia sudah meninggal 6 tahun lalu. Dia hanyalah sisa data dalam game ini, yang bisa hilang kapan saja. Sebenarnya, Saki ingin Asahi tetap jauh dari Haruto karena setelah kematian Asahi, Haruto berubah total. Haruto menyalahkan dirinya sendiri atas kematian Asahi, menjadi sangat emosional, memutuskan hubungan dengan semua orang, dan memilih untuk hidup sendiri. Kematian Asahi telah mengubah Haruto sepenuhnya. Namun, Asahi tidak mengerti semua itu. Dia merasa bahwa dia tidak pernah mati dan masih hidup di depan mereka. Dia mengira ada bug dalam game yang membuatnya tidak bisa logout. Meski begitu, Saki tetap tidak percaya dan terus bertengkar dengannya. Di tengah pertengkaran itu, Haruto datang dan melerai mereka. Karena pertengkaran itu, pikiran Haruto semakin kacau, sehingga dia memutuskan untuk logout dari game. Di adegan berikutnya, Saki datang ke rumah Haruto untuk menemuinya, tetapi karena hujan deras, dia basah kuyup. Haruto mempersilakannya masuk dan memberinya handuk. Saki meminta maaf atas apa yang terjadi sebelumnya. Sebenarnya, Saki tidak ingin Haruto kembali terlibat dalam semua ini karena dia sudah menderita banyak hal. Saki tidak bisa percaya bahwa Asahi masih hidup. Dia merasa jika Asahi benar-benar hidup,
mereka pasti sudah bertemu di dunia nyata. Setelah itu, Saki menunjukkan sebuah cincin kepada Haruto dan bertanya apakah dia masih ingat janji yang dia buat kepada Asahi. Haruto memperhatikan cincin itu dengan seksama dan tiba-tiba mengingat sesuatu. Dia pergi ke makam Asahi dan menggali sebuah cincin dari sana. Haruto mengatakan bahwa dia tidak ingat janji itu, tetapi Asahi pernah ingin bertukar cincin dengannya di dunia nyata, meski mereka tidak sempat melakukannya. Oleh karena itu, Haruto memutuskan bahwa kali ini dia tidak akan meninggalkan Asahi sendirian, apapun yang terjadi. Kita kemudian melihat Haruto dan Asahi di dalam game sedang bertarung melawan beberapa monster. Sebenarnya, Asahi ingin mengalahkan monster-monster itu untuk mendapatkan drop item yang langka. Monster menangkap Asahi, sementara Haruto mencoba menyelamatkannya. Namun, Asahi jatuh ke air. Meskipun begitu, Asahi berhasil mendapatkan drop yang dia cari. Namun, Asahi merasa sedikit sedih karena dia hanya mendapat satu drop, sedangkan dia membutuhkan 2. Saat itu, Haruto menyadari bahwa Asahi tidak mengenakan apapun karena semua pakaiannya sudah basah kuyup. Haruto melepaskan pakaiannya dan menggantungnya untuk dikeringkan. Saat itu, Asahi memeluk Haruto dari belakang dan memberitahunya bahwa dia ingin kembali ke dunia nyata. Sebenarnya, Asahi sangat sedih karena dia tidak bisa keluar dari game ini. Dia ingin melihat ibunya lagi, tetapi semua usahanya untuk keluar dari game gagal. Haruto berjanji akan membantunya dan tidak akan pernah meninggalkan Asahi sendirian. Kemudian, Asahi menunjukkan sebuah cincin kepada Haruto. Kita mengetahui bahwa Asahi mengumpulkan drop dari monster untuk membuat cincin itu. Haruto mengambil cincin tersebut dan memakaikannya di jari Asahi. Di adegan berikutnya, Asahi menunjukkan cincin itu kepada Sasaki. Melihat itu, Sasaki merasa sedikit cemburu karena Haruto memakaikan cincin itu di jari yang biasanya digunakan untuk cincin pertunangan. Sasaki menjadi marah kepada Haruto, yang tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Sasaki pergi begitu saja dan kembali dengan sebuah cincin yang dia buat sendiri. Haruto memutuskan bahwa mereka akan kembali ke tempat di mana Asahi pertama kali mati untuk mencari tahu akar dari semua masalah ini. Namun, tujuan Haruto bukanlah bertarung melawan monster, melainkan untuk membantu Asahi mendapatkan kembali ingatannya. Saat berada di tempat itu, Asahi merasa bahwa ada seseorang di sekitar mereka. Meskipun Haruto dan Sasaki tidak melihat apapun, mereka mulai waspada. Tiba-tiba, Haruto melihat Alicia, yang memanggil bos monster yang membunuh Asahi 6 tahun lalu. Haruto berencana melarikan diri bersama Asahi dan Sasaki, tetapi bos monster itu memblokir pintu keluar. Asahi merasa ada sesuatu yang aneh karena mata bos monster itu kini merah, sesuatu yang tidak biasa sebelumnya. Ketiganya tidak punya pilihan selain bertarung. Sasaki menyerang bos monster menggunakan semua elemen sihirnya, tetapi serangannya tidak berdampak. Tiba-tiba, kaki Sasaki lumpuh, membuatnya tidak bisa bergerak. Bos monster itu menyerangnya, tetapi Haruto berhasil menyelamatkannya. Namun, bos monster itu sangat kuat hingga melempar Haruto jauh. Asahi menarik perhatian bos monster itu untuk menyelamatkan Sasaki. Haruto meminta Asahi melarikan diri, tetapi dia mencoba menahan bos monster itu meskipun terluka. Haruto menjadi sangat khawatir karena dia tidak ingin kehilangan Asahi lagi. Saat itu, Haruto melihat cincin mereka terjatuh di tanah. Dia mengingat semua janji yang pernah dia buat kepada Asahi 6 tahun lalu dan merasa bersalah karena gagal menepatinya. Haruto mengambil cincin itu dan memutuskan bahwa kali ini dia tidak akan gagal lagi. Kekuatan Haruto meningkat pesat, dan dia berhasil memotong tangan bos monster itu dengan pedangnya. Dengan kemampuan Asahi yang dapat melihat masa depan, dia membantu Haruto memprediksi serangan bos monster berikutnya. Haruto menggunakan informasi itu untuk melancarkan serangan balik yang menentukan. Dengan kemampuan bertarungnya, dia membuat bos itu benar-benar terkejut, dan akhirnya mereka berhasil mengalahkan bos tersebut. Di adegan berikutnya, kita melihat bahwa mereka berhasil keluar dari Dungeon itu. Asahi berpikir bahwa sekarang mereka hanya perlu mengumpulkan anggota tim yang tersisa, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara menghubungi mereka. Saat itu, Saki melihat sebuah benda berwarna merah di kerah baju Asahi. Asahi awalnya mengira itu mungkin semacam drop item dari bos tadi, tetapi begitu Asahi memperhatikannya dengan lebih saksama, dia langsung pingsan, dan kita diperlihatkan sebuah visi berdarah yang menyeramkan. Asahi merasa mungkin itu adalah visi tentang apa yang telah terjadi selama 6 tahun terakhir padanya. Haruto dan Saki juga bingung tentang apa sebenarnya visi itu.
Di adegan berikutnya, kita melihat ketiganya sedang beristirahat di kamar Asahi. Haruto berpikir mungkin visi itu adalah petunjuk tentang bagaimana cara keluar dari game ini. Dan Saki juga setuju dengan pendapat tersebut. Namun, mereka tetap tidak bisa menemukan petunjuk yang jelas. Asahi kemudian berpikir bahwa yang paling penting sekarang adalah mengumpulkan kembali tim mereka. Karena jika mereka semua bersatu, masalah ini dapat diselesaikan dengan lebih mudah. Lalu kita mengetahui bahwa Saki mengenal seseorang yang dapat memberi mereka informasi tentang anggota tim mereka. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk menemui orang tersebut. Namun, saat dalam perjalanan, mereka dihadang oleh anggota guild lain yang mengepung mereka dari segala arah. Ternyata, mereka sebenarnya datang untuk mencari Asahi. Pemimpin mereka, Ledos, ingin agar Haruto menyerahkan Asahi kepada mereka tanpa perlawanan. Tetapi, tiba-tiba muncul guild lain bernama Brilliant Society yang dipimpin oleh Anglis. Ledos tahu bahwa tim Anglis sangat kuat, jadi dia tidak ingin memulai pertempuran yang tidak perlu dan akhirnya pergi dari sana. Kemudian, Anglis menawarkan Haruto untuk bergabung dengan timnya. Dia menjelaskan bahwa jika mereka bergabung, baik Haruto maupun Asahi akan aman. Namun, Asahi menolak tawaran tersebut karena dia hanya ingin tetap berada di tim Subaru. Anglis tidak memaksa mereka, tetapi saat pergi, dia memberikan peringatan kepada Haruto. Jika karena mereka terjadi masalah di dunia ini, Anglis akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk membunuh mereka. Keesokan harinya, kita melihat Saki sedang menunggu Haruto. Ternyata, Haruto telah mengajak Saki untuk pergi belanja bersamanya. Mereka pergi ke sebuah toko elektronik karena Haruto ingin membeli perangkat game baru. Seperti yang kita tahu, Haruto tidak bermain game tersebut selama 6 tahun, sehingga perangkat lamanya sudah rusak. Karena itu, dia pergi membeli perangkat baru bersama Saki. Di adegan berikutnya, kita melihat Haruto dan Saki berhenti di sebuah restoran untuk makan siang. Haruto memberitahu bahwa dia telah mencoba menghubungi Clive, tetapi email dan nomor teleponnya tidak valid. Saat itu, seorang pelayan datang membawa kue, dan Haruto mengatakan bahwa Asahi juga ingin mencoba kue dari dunia ini karena dia belum pernah makan apapun di dunia ini selama bertahun-tahun. Mendengar Haruto berbicara tentang Asahi, Saki merasa sangat cemburu dan marah. Setelah pergi dari sana, kita melihat Haruto sedang berdiskusi dengan Asahi dan Saki tentang misi mereka berikutnya. Hato sebenarnya sangat penasaran dengan visi tersebut, jadi dia mulai memikirkan cara untuk menemukan tempat itu. Saki menjelaskan bahwa mereka harus memastikan terlebih dahulu apakah tempat itu benar-benar ada dalam kenyataan atau tidak. Haruto ingin tahu di mana indera Asahi pertama kali aktif, dan Asahi memberitahunya tentang Tower of Heaven. Di adegan berikutnya, kita melihat ketiganya berada di dalam Tower of Heaven, di mana seekor monster menyerang mereka. Namun, Haruto dengan mudah mengalahkannya. Setelah melewati berbagai rintangan, mereka berhasil mencapai ruangan bos. Sebenarnya, bos tersebut tidak terlalu kuat, sehingga mereka dengan mudah mengalahkannya. Saki menyerang bos dengan elemen apinya, tetapi bos itu mengisi seluruh ruangan dengan asap. Lalu Haruto meminta Saki menggunakan elemen cahayanya untuk menghilangkan asap tersebut. Namun, tiba-tiba sesuatu menyerang kaki Saki, membuatnya pingsan. Asahi berhasil menghilangkan asap itu, dan kita melihat bahwa Saki terjebak dalam perangkap. Asahi mencoba menyelamatkan Saki, dan pada saat yang sama, Haruto berhasil mengalahkan bos tersebut. Mereka akhirnya membebaskan Saki dari perangkap itu dan menuju lantai paling atas Tower of Heaven. Di sana, Haruto melihat Saki berdiri dengan ekspresi cemberut karena dia masih marah pada Haruto terkait insiden di restoran. Melihat Haruto dan Asahi bersama, Saki merasa cemburu. Haruto menyadari hal ini dan meminta Asahi mencari Teleportation Stone agar mereka bisa kembali ke rumah. Namun, saat Asahi membuka inventarinya, dia lagi-lagi melihat benda berwarna merah. Asahi tidak tahu bagaimana benda itu ada di sana, sehingga dia memperhatikannya dengan saksama. Pada saat itu, Takanori tiba-tiba muncul dan merebut benda tersebut dari Asahi. Takanori merasa bahwa benda itu bisa membahayakan Asahi, sehingga dia mencoba melindunginya. Tetapi kemudian Takanori menuduh Haruto bahwa dia mencoba membahayakan Asahi, seperti sebelumnya. Takanori bersikeras untuk melindungi Asahi, apapun yang terjadi. Haruto mencoba menjelaskan bahwa ini hanyalah kesalahpahaman, dan dia hanya ingin membantu Asahi keluar dari permainan. Namun, Takanori tidak mau mendengarkan dan menggunakan kemampuannya untuk membuat semua orang menghilang.
Dia lalu menantang Haruto untuk berduel agar masalah ini bisa diselesaikan. Takanori menyerang Haruto dengan kekuatannya, tetapi Haruto berhasil memblokirnya. Takanori ingin Haruto menjauh dari Asahi, karena dia tahu Asahi tidak bisa keluar dari permainan ini. Karena itu, Takanori memutuskan untuk tetap berada di dalam permainan agar bisa selalu bersama Asahi. Haruto bertanya apakah Takanori benar-benar mengerti perasaan Asahi. Takanori, yang sangat terobsesi melindungi Asahi, menjadi buta terhadap perasaannya sendiri dan meluncurkan serangan kuat. Haruto memblokir serangan tersebut dengan kekuatannya. Pada saat itu, Saki menghancurkan penghalang Takanori, dan Takanori melihat bahwa Asahi juga mengarahkan pistol ke arahnya. Jadi, dia pergi dari sana, dan Saki yang merasa terganggu dengan semua ini juga keluar dari sistem. Dalam adegan berikutnya, kita melihat bahwa Takanori sedang berbicara dengan asistennya ketika dia mendapat kabar bahwa Letas dan Angelis telah menyerang mereka. Takanori segera menyadari bahwa mereka mengejar Asahi, sehingga dia memutuskan untuk membangkitkan Asahi. Kemudian, kita melihat Haruto dan Asahi tiba di kontinen baru. Sebenarnya, mereka datang ke sana untuk mencari informasi tentang Clive dan Nozomi, tetapi setelah bertanya kepada banyak orang, mereka tetap tidak menemukan petunjuk. Karena itu, mereka memutuskan untuk beristirahat di suatu tempat, di mana Saki juga kembali online. Asahi khawatir tentang Saki, berpikir bahwa dia mungkin sedang tidak sehat, tetapi Saki meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja dan hanya merasa sedikit terganggu. Kemudian, mereka melanjutkan penyelidikan mereka dan pergi ke kontinen lain. Namun, Asahi merasa curiga karena kabut di tempat itu terasa sangat tidak wajar. Saki segera menyadari bahwa ini adalah jebakan, dan seseorang telah menciptakan kabut ini dengan sihir. Tiba-tiba, Angelis muncul di hadapan mereka, tetapi Saki menyadari bahwa Haruto dan Asahi tidak ada di sana. Di sisi lain, kita melihat Haruto yang telah diculik oleh orang-orang Letas. Dari sini, kita mengetahui bahwa Letas, Angel, dan Takanori sekarang bekerja sama. Mereka telah memisahkan Haruto dan teman-temannya ke lokasi yang berbeda melalui teleportasi. Sementara itu, Takanori mendekati Asahi. Takanori meninggalkan pesan untuk Saki, yang kemudian disampaikan oleh Angelis. Pesan itu sangat mengejutkan, karena kita mengetahui bahwa Takanori mencintai Asahi dan ingin menjauhkannya dari Haruto. Takanori juga berencana untuk membuat Haruto keluar dari permainan selamanya agar dia tidak pernah bisa login lagi. Dengan begitu, Saki akan bisa tetap bersama Haruto di dunia nyata, sedangkan Takanori dapat tinggal bersama Asahi di dalam permainan. Namun, mendengar rencana ini membuat Saki sangat marah. Dia tahu bahwa jika Haruto gagal membantu Asahi, dia akan sangat hancur, dan Saki tidak ingin itu terjadi. Meskipun dia merasa cemburu, dia memutuskan untuk membantu Haruto. Saki menggunakan semua elemen sihirnya untuk mengalahkan semua musuh dalam sekejap. Di sisi lain, Haruto berhasil menghancurkan perisai Letas. Menyadari bahwa dia tidak bisa mengalahkan Haruto dalam duel 1 lawan 1, Letas memutuskan untuk menyerangnya bersama-sama dengan yang lain. Namun, tiba-tiba sebuah panah mengenai Letas. Ternyata Alicia telah datang. Letas mencoba mencabut panah itu, tetapi tidak berhasil karena hanya Alicia yang bisa melakukannya. Panah tersebut memiliki kekuatan untuk menonaktifkan semua indera targetnya. Alicia menyerang semua musuh dengan panahnya, memberi Haruto kesempatan untuk melarikan diri dan segera membantu Asahi. Dalam adegan berikutnya, kita melihat Asahi meminta Takanori untuk menghentikan semua ini. Asahi ingin menghidupkan kembali tim Subaru sehingga mereka bisa bermain bersama seperti dulu. Namun, Takanori yang terjebak dalam cintanya dia sudah menjadi buta, tidak bisa berpikir jernih, dan tidak mendengarkan satu pun perkataannya. Ia menyadari bahwa Asahi sebenarnya mencintai Haruto, jadi dia ingin menjauhkan Rato dari semua ini dengan cara apapun. Dia menggunakan kemampuannya untuk menangkap Asahi dan membuatnya tak sadarkan diri. Namun, disinilah cerita mengalami sebuah twist. Takanori melihat bahwa Angel sedang mengendalikan anggota timnya menggunakan kekuatan kemampuan Angel dengan tujuan mencuri kekuatan Asahi. Takanori mulai menyadari kesalahannya. Dia mencoba menghentikan rekan-rekannya, tetapi pada saat itu, orang-orang Angel sudah membawa Asahi pergi. Pada adegan berikutnya, kita melihat bahwa Angel bersama dengan kelompok bernama Lead Sense, kini dikenal sebagai Divine, tim terkuat di dunia ini. Di sisi lain, kita melihat Haruto yang sedang mempersiapkan dirinya untuk menyelamatkan Asahi. Meskipun dia mencoba dihentikan oleh orang-orang di sekitarnya,
Haruto tidak mau mendengar satu pun dari mereka. Pikiran Haruto dipenuhi oleh amarah, dan dia bersumpah untuk menyelamatkan Asahi bagaimanapun caranya, tidak peduli siapa yang mencoba menghalangi jalannya. Namun, Haruto tidak ingin Saki terlibat dalam semua ini, sehingga dia memutuskan untuk pergi sendiri. Akhirnya, Haruto tiba di medan perang, dan dia melihat lebih dari 3.000 orang sedang menunggunya untuk bertarung. Haruto berpikir sejenak bahwa ini mungkin akan menjadi pertarungan terakhir dalam hidupnya. Namun dia maju seperti pasukan satu orang, one-man army. Kemudian, kita melihat sebuah kilas balik di mana tim Subaru bertarung melawan monster. Saat itulah, untuk pertama kalinya kemampuan Asahi untuk melihat masa depan terungkap. Dalam kilas balik itu, diperlihatkan bagaimana Asahi menggunakan kemampuannya untuk membantu rekan timnya mengalahkan monster boss tersebut. Di sisi lain, kita melihat Saki berbicara dengan Takanori. Dia memberitahu Takanori bahwa Haruto sedang bertarung sendirian melawan 3.000 orang, dan mereka harus pergi untuk membantunya. Namun, Takanori berpikir bahwa jika Haruto mati dalam pertarungan itu, tugasnya akan menjadi lebih mudah. Dengan begitu, dia bisa menyelamatkan Asahi sendirian dan mengungkapkan perasaannya. Takanori juga berpikir bahwa jika Haruto mati, itu juga akan menjadi hal yang baik untuk Saki, karena Haruto tidak akan bisa masuk lagi ke dalam permainan ini, dan Saki bisa bersama dengannya selamanya di dunia nyata. Namun, Saki tidak ingin memenangkan cinta Haruto dengan cara seperti itu. Dia menjelaskan kepada Takanori bahwa menyelamatkan Asahi lebih penting daripada bersamanya. Asahi adalah teman terdekatnya sejak lama, dan dia tidak bisa membiarkan Asahi terluka demi kepentingan pribadinya. Jika Takanori tidak ingin membantu, maka Saki memutuskan untuk pergi sendiri membantu Haruto. Di medan perang, Haruto telah mengalahkan lebih banyak musuh daripada sebelumnya, tetapi masih banyak yang tersisa. Dia melangkah maju tanpa membuang waktu. Namun, salah satu musuh berhasil menangkapnya dengan rantai yang sangat kuat, membuat Haruto tidak bisa membebaskan dirinya sendiri. Pada saat itu, beberapa panah datang dan memutuskan rantai tersebut. Kita melihat Saki dan Takanori tiba untuk membantunya. Sekarang, Anda pasti tahu apa yang akan terjadi. Ya, tentu saja, kombinasi Haruto dan Takanori sangatlah kuat sehingga dalam waktu singkat dia mengalahkan semuanya dan masuk ke dalam istana besar tempat Asahi ditahan. Pertempuran besar ini diamati oleh 2 orang dari atas. Teman-teman, jika kalian bisa mengenali siapa 2 orang itu, segera tekan tombol pause pada video dan beritahu di komentar. Sekarang kita melihat bahwa di dalam istana, Letus sedang menunggu mereka bertiga. Namun, Takanori melihat bahwa Angelos sedang menyerap kekuatan Asahi. Takanori mencoba menghentikannya, tetapi Angelos sudah tahu serangan apa yang akan dilakukan Takanori, sehingga dia menangkap Takanori dengan rantainya. Melihat Asahi dalam keadaan seperti itu, Haruto menjadi sangat marah dan menyerang Letus. Namun, Letus, dengan bantuan kekuatan Asahi, sekarang bisa melihat masa depan, sehingga dia dapat menghentikan semua serangan Haruto. Saki mencoba membangunkan Asahi, tetapi anak buah Angelos menyerangnya. Meski begitu, Saki tidak menyerah. Sebenarnya, Saki berpikir bahwa dia selalu menjadi beban bagi timnya karena setiap kali mereka membutuhkan bantuan, dia tidak pernah bisa membantu mereka. Kali ini, dia ingin menyelamatkan semua orang. Kemudian, semua elemental King milik Saki dipanggil, dan mereka menggabungkan kekuatannya untuk menciptakan lingkaran sihir besar. Dengan kekuatan ini, Saki mengalahkan semua musuh dalam waktu singkat. Angelos dan Letus tidak percaya melihat semua rekan mereka lenyap begitu saja. Angelos kemudian memutuskan untuk menggunakan cara terakhirnya. Dia memasukkan sebuah bola sihir ke dalam Letus. Sebenarnya, di dalam bola itu, Angelos telah menyimpan emosi negatif dari 3.000 orang, yang mengubah Letus menjadi monster mengerikan. Asahi akhirnya sadar kembali dan meminta Sasaki untuk melakukan serangan khusus Subarute. Kemudian, kita melihat bahwa Sasaki dan Takanori menggabungkan kekuatan mereka dengan kekuatan Haruto. Haruto menjadi sangat kuat sehingga dia menghancurkan monster itu hanya dengan satu pukulan. Angelos mencoba melarikan diri, tetapi Takanori memberikan pukulan keras di wajahnya. Saki kemudian membakar Angelos dengan elemen apinya, mengakhiri permainan Angelos. Setelah itu, kita melihat bahwa Takanori sedang berbicara dengan Asahi. Namun, tiba-tiba mereka mendapatkan visi lain, di mana mereka melihat pembicaraan tentang beberapa eksperimen, tetapi tidak ada yang benar-benar memahaminya. Asahi tidak terlalu memikirkannya dan meminta Takanori untuk bergabung kembali dengan tim Subaru. Tetapi Takanori menolaknya. Saat pergi,
Dia mengatakan kepada Haruto untuk menjadi lebih kuat lagi karena suatu hari dia pasti akan menyelesaikan perhitungan lama dengannya. Setelah mengatakan itu, Takanori pergi. Kemudian, kita melihat bahwa setelah memenangkan pertempuran besar itu, Saki dan Asahi bersenang-senang di air. Namun, Haruto menjauh dari semuanya. Dia tampak lelah, tetapi bahkan di sini dia tidak mendapat kesempatan untuk beristirahat. Saki berkata, "Haruto, kenapa duduk seperti orang tua? Ayo ke sini dan bersenang-senang." Haruto berkata, "Tunggu saja, aku akan membalasmu." Dia menggunakan kekuatannya untuk menciptakan gelombang besar dan menyiram mereka semua. Begitulah cara mereka bersenang-senang. Pada adegan berikutnya, kita melihat Haruto bersama Sasaki dan Asahi. Sebuah kapal sedang berlayar, dan kaptennya bernama Alvida. Mereka sebenarnya sedang menuju sebuah tempat bernama Lost Pentagon. Karena di kedalaman tempat itu terdapat sebuah pedang kuno yang tersembunyi. Pedang ini istimewa karena tidak bisa dihancurkan. Haruto sangat bertekad untuk menemukannya bagaimanapun caranya. Alvida menurunkan mereka di dekat lokasi pedang tersebut agar mereka lebih mudah mencarinya. Keesokan harinya, Haruto bersama Asahi mulai menyelam ke dalam air untuk mencari pedang itu, tetapi mereka tidak menemukan apa-apa. Haruto bingung bagaimana cara menemukan pedang itu di lautan yang begitu luas. Saat itulah Asahi merasakan keberadaan pedang tersebut dan menemukan lokasi pastinya. Mereka segera menuju tempat itu dan mendapati sebuah pedang yang tertancap di sana. Saki awalnya berpikir bahwa itu hanya pedang biasa yang kebetulan berada di sana. Namun, Haruto dengan insting bertarungnya bisa merasakan bahwa itu adalah pedang yang selama ini mereka cari, pedang yang bernama Leaders. Saat Haruto mencoba mengangkat pedang itu, tiba-tiba terjadi gempa besar, dan muncullah monster raksasa dari dalam laut. Monster itu bernama Azer, juga dikenal sebagai Raja Laut Mati, karena ia tinggal di kedalaman laut dan sangat berbahaya. Monster tersebut menyerang mereka. Haruto berusaha melawan serangan itu dan maju untuk melawannya, tetapi ia dilemparkan jauh oleh monster itu. Monster tersebut hampir memakan Asahi, tetapi tiba-tiba sebuah tombak menghantam mulut monster itu, menyelamatkan Asahi. Tombak itu dilempar oleh Clive, yang kemudian menyerang mata monster itu dan memberi isyarat kepada yang lain untuk melarikan diri. Mereka akhirnya berhasil kembali ke kapal, tetapi Clive tidak bersama mereka. Namun, Clive meninggalkan pesan, mengatakan bahwa ia harus menyelesaikan tugas yang belum selesai. Selanjutnya, Haruto dan Saki pergi ke sebuah restoran, di mana seseorang bernama Takano sedang menunggu mereka. Restoran itu milik Takano, dan ia ingin berbicara dengan mereka tentang Asahi. Takano mengungkapkan bahwa akar dari semua masalah ini adalah Genosis, salah satu guild terkuat yang selalu bekerja secara diam-diam. Suatu hari, sekelompok orang mengetahui rahasia Genosis, tetapi keesokan harinya mereka semua dibunuh. Selain itu, Takano juga mengungkapkan bahwa Angelis dan Letus menculik Asahi atas perintah Genosis. Haruto bertanya-tanya mengapa mereka sangat terobsesi dengan Asahi. Takano meminta bantuan Haruto dan Saki untuk menemukan batu merah tertentu yang mungkin menjadi kunci untuk memecahkan misteri ini. Salah satu pecahan batu itu sebelumnya ada pada Asahi, yang setiap kali disentuh, memberikan penglihatan aneh. Takano menduga bahwa tubuh asli Asahi mungkin masih hidup. Saki ragu, tetapi Takano menjelaskan bahwa meskipun kemungkinannya hanya 0,01%, visi yang mereka lihat menunjukkan kemungkinan itu. Dengan suasana menjadi semakin serius, mereka berusaha mencari cara untuk mengungkap misteri ini. Takanori merasa sangat lelah ketika tiba-tiba pelayan Takanori muncul dan berkata, "Tuan, kami sudah mengetahui tentang Nozomi. Saya akan membawanya sekarang." Takanori merasa sangat malu karena ia tidak ingin Haruto dan Saki tahu tentang ini. Satsuki menggodanya sambil berkata, "Takanori, apa yang kami dengar ini? Bukankah kamu bilang tidak akan pernah membiarkan Suar dan tim bersatu?" Takanori semakin malu dan menjawab, "Semua ini hanya dilakukan untuk Asahi." Sekarang, kita mengetahui bahwa Nozomi telah kembali ke kota ini. Dalam adegan lain, Haruto dan teman-temannya kembali berusaha mencari pedang itu, tetapi meskipun sudah mencoba keras, mereka tidak menemukan apa-apa. Tiba-tiba, Clive muncul. Sebenarnya, Clive telah lama mencoba membunuh monster laut itu, dan pada hari itulah ia bertemu dengan ketiganya. Clive menunjukkan kepada Haruto sebuah tengkorak, sebuah alat yang bisa digunakan untuk mencegah monster mendekat. Clive melemparkan tengkorak itu ke dalam air, dan semuanya masuk ke dalam air. Kemudian,
kita melihat Saki dan Clive menggabungkan sihir mereka untuk membuat pelindung di sekitar semua orang, sehingga mereka bisa bergerak dengan mudah dan bernapas di dalam air. Tiba-tiba, monster laut itu muncul di depan mereka, dan semua orang bersiap untuk melawannya. Clive menggabungkan kekuatannya dengan Asahi untuk menangkap monster itu dan membawanya keluar dari air. Pada saat yang sama, Saki menggunakan sihirnya untuk membekukan monster itu, dan mereka pun menang. Haruto hampir mengambil pedangnya dari monster itu, tetapi tiba-tiba sesuatu terjadi yang membuat semua orang terkejut. Dari belakang, Clive menusukkan pisau ke Haruto, dan Haruto jatuh ke tanah. Keesokan harinya, kita melihat Haruto terbaring di ranjang rumah sakit. Ketika Haruto bangun, dia bingung di mana dia berada. Saat itu, Asahi datang menemuinya, dan dia terkejut melihat Haruto. Kita pun mengetahui bahwa Haruto telah berada di rumah sakit itu selama 6 tahun. Namun, Haruto merasa ada sesuatu yang tidak beres dan bertanya pada Asahi bagaimana semuanya berakhir. Asahi menjelaskan bahwa Haruto mencoba menyelamatkan Nozomi dari bos itu, tetapi terkena sinar laser dan permainan pun berakhir baginya. Namun, Haruto merasa cerita ini berbeda karena ia mengingat bahwa pada hari itu justru Asahi yang terkena sinar laser dan meninggal. Kemudian, Saki dan Takanori datang mengunjungi Haruto karena khawatir tentang kondisinya. Haruto bertanya kepada mereka tentang permainan, reunion game, tetapi mereka tidak tahu apa-apa tentang permainan itu. Mereka hanya tahu tentang Union Game. Haruto menyadari ada yang salah. Dalam adegan berikutnya, Alicia muncul. Alicia senang melihat Haruto mengenalinya. Kemudian, kita mengetahui banyak hal baru. Sebenarnya, Haruto sekarang berada di dunia yang diciptakan Asahi menggunakan kekuatannya. Namun, Haruto bingung karena para pemain hanya bisa menggunakan kemampuan mereka di dalam permainan, sedangkan Haruto berada di dunia nyata. Alicia menjelaskan apakah salah jika para pemain bisa menggunakan indera mereka, senses, baik dalam game maupun di dunia nyata. Sekarang saya tahu bahwa kalian mungkin merasa sangat bingung mendengar semua ini, jadi saya akan menjelaskannya dengan baik agar kalian memahami apa yang sebenarnya terjadi. Jadi, ceritanya, pada hari mereka bertarung melawan bos, Haruto meninggal saat mencoba menyelamatkan Nozomi. Namun, Asahi sangat ingin menyelamatkan Haruto, sehingga ia menggunakan kekuatannya. Sampai saat ini, kalian mungkin berpikir bahwa Asahi hanya bisa melihat masa depan, tapi ternyata tidak seperti itu. Asahi tidak hanya mampu melihat masa depan, tetapi ia juga bisa mengubahnya menjadi kenyataan. Singkatnya, Asahi dapat menggunakan kekuatannya untuk menciptakan situasi di mana segalanya berjalan sesuai keinginannya. Jadi, pada hari ketika Haruto hampir meninggal, Asahi menggunakan kekuatannya untuk melihat banyak kemungkinan masa depan di mana Haruto tidak mati. Ketika ia menemukan masa depan yang sesuai, ia mengubahnya menjadi kenyataan. Inilah alasan mengapa kita melihat bahwa Haruto tidak meninggal hari itu. Namun, Haruto masih bingung bagaimana kemampuan dalam game bisa berfungsi di dunia nyata. Kemudian, Alicia menjelaskan bahwa game yang mereka mainkan ini bukan hanya game online biasa. Faktanya, game ini diciptakan untuk membantu pemain meningkatkan kemampuan indera mereka melalui game, sehingga mereka dapat menggunakannya di dunia nyata tanpa kesulitan. Dan kekuatan Asahi adalah salah satu kemampuan, sense, paling langka di dunia ini. Pikirkan saja, jika kalian bisa melihat masa depan dan mengubahnya sesuai keinginan, apalagi yang kalian butuhkan dalam hidup? Hal paling penting yang kita ketahui adalah bahwa game ini diciptakan oleh Genosis dengan tujuan membangkitkan kekuatan Asahi. Namun, Alicia mulai menghilang karena dia bukan berasal dari dunia ini dan tidak bisa tinggal lebih lama di sana. Keesokan harinya, Asahi datang menemui Haruto, senang melihat bahwa Haruto sudah pulih. Tapi saat itu, Haruto teringat akan janji yang dia buat kepada Asahi. Haruto mengatakan bahwa dia merasa tidak berasal dari dunia ini. Asahi sudah berkali-kali menyelamatkan nyawanya, jadi kini dia bertekad untuk memenuhi janjinya. Dia berjanji untuk tidak pernah membiarkan Asahi terluka dan akan membantu menyatukan kembali Subaru. Karena itu, Haruto memutuskan untuk kembali ke dunia asalnya. Di adegan berikutnya, kita melihat bahwa Haruto kembali ke dunia nyata, tepat pada saat Clive hendak menyerangnya. Haruto berhasil menghentikan serangan Clive dengan pedangnya. Haruto menyadari bahwa orang yang terlihat seperti Clive ini sebenarnya adalah penipu, jadi dia memintanya untuk menunjukkan wujud aslinya. Namun, Haruto sangat marah sehingga dia menyerang penipu itu dan memberikan pukulan keras hingga orang tersebut menunjukkan wujud aslinya. Saat itu juga,
monster yang sedang tidak sadar bangkit kembali dan mulai menyerang mereka. Orang itu menggunakan kekuatannya untuk menyatu dengan monster tersebut dan menyerang mereka. Saki mengerahkan seluruh tenaganya untuk menghentikan serangan monster itu, tetapi tetap saja dia tidak bisa menahannya terlalu lama. Monster tersebut menangkap Saki dan mengancam akan membunuhnya. Haruto bingung bagaimana cara menghadapi situasi ini. Dia sedang berpikir bagaimana cara menyelamatkannya, tetapi tiba-tiba Alpita datang dan menyelamatkan Saki dari monster tersebut. Di sini kita mengetahui bahwa Alpita sebenarnya adalah Clive yang asli. Saat melihatnya, Ardo langsung menyadari bahwa lead timnya sebenarnya adalah Clive. Sekarang Clive dan Ardo bekerja sama untuk melawan monster itu. Monster itu kemudian melancarkan serangan yang sangat kuat ke arah Asahi, tetapi Ardo berhasil memblokirnya. Akhirnya, mereka menggabungkan serangan mereka dan berhasil mengalahkan monster itu. Setelah pertempuran, tanpa membuang waktu, Ardo langsung menuju untuk mengambil pedangnya. Namun, untuk mengeluarkannya, Ardo membutuhkan lebih banyak energi. Clive, Saki, dan Asahi pun memberikan sebagian energi mereka, dan akhirnya Ardo berhasil mengeluarkan pedang itu dengan kekuatan penuh. Di saat yang sama, Clive menemukan sebuah batu merah dari tubuh monster tersebut. Batu itu adalah yang sebelumnya disebutkan oleh Takanori. Kemudian, kita diperlihatkan sebuah visi di mana Asahi sedang dijadikan objek eksperimen oleh beberapa orang. Alicia mencoba menyelamatkan Asahi, tetapi sebuah batu muncul dari dalam tubuhnya dan pecah menjadi banyak bagian. Sekarang, Ardo dan timnya harus mengumpulkan semua pecahan batu itu untuk mengungkap kebenaran. Dalam adegan berikutnya, kita melihat Ardo menjelaskan kepada semua orang bagaimana dia menggunakan kekuatan Asahi untuk berpindah ke dimensi lain. Dia juga menjelaskan bagaimana Asahi bisa menggunakan kekuatannya untuk memilih masa depan yang diinginkannya. Namun, Takalo tidak mempercayai Ardo tanpa bukti, dan mereka mulai berdebat lagi. Clive hanya tertawa melihat mereka karena meskipun sudah bertahun-tahun, mereka tidak pernah berubah. Clive lalu mengatakan bahwa orang-orang dari Genosis sangat kuat. Jika mereka ingin melindungi Asahi, mereka juga harus membangkitkan kekuatan mereka. Tiba-tiba, Sasuke teringat bahwa mereka harus menemui Nozomi. Dalam adegan berikutnya, kita melihat Ardo dan Saki berbicara dengan Nozomi di sebuah kafe. Di sini, terungkap bahwa Nozomi sekarang menjadi seorang model dan tidak tahu apa-apa tentang permainan Reunion, karena dia sudah lama tidak memainkannya. Mereka menjelaskan situasi Asahi dan meminta Nozomi untuk kembali bermain game itu. Nozomi setuju karena dia juga ingin membantu Asahi. Namun, saat Ardo dan yang lainnya menunggu Nozomi di dalam game, Nozomi tidak pernah muncul online. Akhirnya, Ardo, Sasuke, dan Takanori pergi ke rumah Nozomi untuk mencarinya. Mereka menemukan bahwa Nozomi tidak pulang sejak malam sebelumnya. Takanori melihat game itu masih ada di meja Nozomi. Dia segera memeriksa ponselnya dan menemukan bahwa Nozomi terakhir kali login ke game itu 2 hari yang lalu. Dalam adegan berikutnya, Clive melakukan penelitian menyeluruh tentang Nozomi dan menjelaskan temuannya melalui panggilan video kepada timnya. Di sini, mereka mengetahui bahwa Nozomi masih berada di dalam game. Namun, Ardo bingung bagaimana Nozomi bisa login karena tubuhnya tidak ada di rumah. Clive juga tidak tahu dari mana Nozomi login ke game tersebut. Namun, dia pasti tahu di mana Nozomi berada. Pada adegan berikutnya, kita melihat Haruto dan timnya pergi ke tempat bernama Dragon's Fortress untuk mencari Nozomi. Di sana, kita melihat bahwa seluruh istana itu diciptakan dengan kekuatan Nozomi. Mereka masuk ke dalam istana itu untuk mencari Nozomi, tetapi tiba-tiba beberapa monster boneka menyerang mereka. Asa mencoba untuk menenangkan para monster itu, tetapi mereka malah menyerangnya. Namun, Haruto berhasil menyelamatkannya. Setelah itu, semua orang menyerang monster-monster tersebut. Setelah berjuang keras, akhirnya mereka berhasil mengalahkan monster-monster itu. Namun, tiba-tiba mereka mendengar suara tawa seseorang. Mereka melihat Nozomi duduk di atas sana. Tidak ada yang percaya bahwa itu adalah Nozomi karena dia berperilaku sangat berbeda. Pada saat itu, 2 anggota Genosis juga muncul. Salah satunya adalah pria badut yang merupakan anggota kelima Genosis bernama Sarit, dan seorang wanita yang merupakan anggota keempat bernama Marcial. Ternyata Nozomi telah bergabung dengan Genosis, dan istana itu dibuat olehnya untuk menjebak mereka semua di sana agar dia bisa menghancurkan mereka sekaligus. Kemudian, kita melihat banyak monster menyerang tim Haruto. Namun, mereka mengalahkan monster-monster itu satu persatu.
Haruto dan timnya menyerang Marciel dengan sekuat tenaga, tetapi dia menggunakan kemampuannya untuk menyerap semua serangan itu. Sebenarnya, kemampuan ini adalah hasil kombinasi antara kekuatan Marciel dan Sarit, yang memungkinkan mereka menyerap serangan apapun. Takanori tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi pada Nozomi. Sasaki mencoba membujuk Nozomi bahwa mereka hanya datang untuk menyelamatkannya, tetapi Nozomi tidak mendengarkan siapapun dan meluncurkan serangan khususnya. Kita melihat bahwa Asa menjadi korban pertama serangan itu. Asa mulai berteriak histeris dan pingsan. Sebenarnya, serangan Nozomi itu menunjukkan mimpi buruk kepada Asa, yang merupakan kekuatan spesialnya. Setelah itu, Sarit dan Marciel membawa Nozomi pergi. Ketika mereka pergi, seluruh istana mulai runtuh. Tetapi Sasaki menggunakan sihirnya untuk membawa semua orang keluar dari sana dengan selamat. Dalam adegan berikutnya, kita melihat Haruto dan Asa berbicara satu sama lain. Kondisi Asa sudah jauh lebih baik, tetapi mereka masih tidak percaya bahwa Nozomi telah berbalik melawan mereka. Lalu Clive dan Sasaki datang, dan kita mengetahui bahwa Takunori telah mengirim semua anggota timnya dalam misi untuk mencari Nozomi. Takunori mengundang Haruto dan Sasaki ke restorannya untuk membahas sesuatu yang penting. Takunori merasa bahwa mungkin dialah alasan Nozomi berubah begitu drastis, tetapi dia tidak tahu apa kesalahannya. Sasaki berpikir, bagaimana mungkin kedua pria ini begitu tumpul, mengapa mereka tidak mengerti apa-apa tentang perempuan? Setelah itu, Sasaki menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada hari itu. Seperti yang Anda ketahui, Nozomi mencintai Takunori. Namun, pada malam itu, ketika Nozomi masuk ke dalam game dan pergi ke aula utama game tersebut, mereka melihat ada sebuah pesta dansa yang sedang berlangsung, dan Takanori serta Saachi sedang menari bersama. Melihat hal itu, Nozomi merasa cemburu dan meninggalkan tempat tersebut. Inilah alasan mengapa Nozomi berubah begitu banyak. Takanori akhirnya menyadari semuanya dan ingin membantu Nozomi dalam keadaan apapun. Namun, tiba-tiba kepala mereka bertiga mulai pusing, mereka merasa lemah, dan menyadari bahwa waktu berlalu dengan sangat cepat. Pada saat yang sama, terlihat seorang pria berdiri di belakang Takanori. Haruto bertanya, apakah ini kekuatanmu? Ternyata pria tersebut adalah orang dari Genosis. Haruto langsung maju untuk menyerangnya, tetapi pria itu berkata, kalian telah banyak membantu kami dalam membuat Asahi tumbuh. Untuk itu, aku sangat berterima kasih. Setelah mengucapkan itu, pria tersebut pergi, dan semuanya kembali normal. Kemudian mereka bertiga berlari menuju Asahi. Pada dasarnya, Haruto dan yang lainnya khawatir tentang kondisi Asahi, takut terjadi sesuatu padanya. Mereka mulai menjelaskan semuanya kepada Clive, termasuk bagaimana seorang pria dari Genosis mendatangi mereka dan bagaimana dia menggunakan indranya bahkan di dunia nyata. Namun, tiba-tiba gempa bumi terjadi, dan tempat mereka berada mulai runtuh. Meski begitu, mereka berhasil menyelamatkan diri. Saat itu, Sasaki melihat sebuah menara besar. Nama menara itu adalah Whitewater Spirit, yang telah diselesaikan oleh tim Subaru 6 tahun lalu. Namun, ternyata menara tersebut bukanlah yang asli, melainkan sesuatu yang diciptakan oleh Nozomi. Karena itu, mereka memutuskan untuk masuk ke dalam menara untuk mencari Nozomi. Mereka memeriksa tempat itu dengan hati-hati tetapi tidak menemukan apapun. Kemudian mereka mulai menuju ke kamar-kamar di dalam menara, tetapi Asahi memperingatkan mereka bahwa serangan akan segera terjadi. Semua orang bersiap untuk bertarung, tetapi ternyata tidak ada apa-apa. Haruto mulai merasa bahwa kesehatan Asahi memburuk, sehingga dia menyarankan untuk kembali. Namun, Asahi menolak. Mereka akhirnya mencapai lantai paling atas menara, di mana Nozomi sedang menunggu mereka. Semua orang mencoba menjelaskan bahwa mereka hanya ingin membantunya agar bisa kembali menjadi tim yang bersatu seperti sebelumnya. Namun, Nozomi membenci mereka dan ingin membunuh mereka. Takanori menyadari bahwa Genosis sebenarnya sedang mengendalikan pikiran Nozomi. Saat itu, Nozomi berubah menjadi monster. Pada saat yang sama, Serinus dan Marchan juga muncul dan mulai menyerang tim Haruto. Semua orang bertarung melawan monster tersebut. Di tengah pertempuran, Asahi tiba-tiba mengalami sesuatu, dan Serinus memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang Haruto dengan senjatanya. Nozomi, yang diliputi oleh kebencian saat melihat Takanori dan Saachi bersama, memukul Takanori. Namun, Takanori menggunakan kemampuannya untuk membawa Nozomi pergi agar bisa berbicara dengannya secara langsung. Nozomi menyerang Takanori, tetapi Takanori tidak mencoba menghindar dari serangan itu. Melihat hal ini,
Nozomi merasa bingung. Sebenarnya, Nozomi tidak benar-benar ingin melukai Takanori karena dia masih memiliki perasaan untuknya. Takanori mendekati Nozomi dan mencoba menjelaskan kesalahpahaman yang terjadi. Dia mengatakan bahwa tidak ada hubungan apapun antara dirinya dan Saachi. Malam itu, mereka hanya menari bersama, karena Asahi hanya mencoba mengatasi rasa tidak peduli Takanori. Tetapi Nozomi menjelaskan bahwa sekarang sudah terlambat. Dia telah menyakiti banyak orang karena salah paham itu dan merasa dia tidak bisa kembali ke tim mereka. Takanori memeluknya dan berkata bahwa semuanya belum terlambat. Mereka semua adalah teman-temannya, dan dia masih menjadi bagian dari tim Subaru. Namun, tiba-tiba di sisi lain, Haruto terkena tembakan, dan ternyata tembakan itu berasal dari Asahi sendiri. Sebenarnya, karena pengaruh sihir Sirens, Asahi terjebak dalam mimpi buruk di mana dia menembak Haruto. Namun kemudian, Asahi menyadari bahwa dia benar-benar telah menembak Haruto. Melihat Haruto tergeletak di lantai membuat Asahi sangat terpukul. Dia mencoba membangunkannya dengan putus asa, dan dalam frustrasinya, kekuatan Asahi mulai terbangkitkan. Dua penjahat itu memang menginginkan hal ini terjadi. Kemudian Sirens menggunakan kekuatannya untuk menjebak Asahi dalam sebuah kristal. Sementara itu, untuk menyelamatkan Haruto, semua orang berusaha sekuat tenaga, tetapi tidak berhasil. HP Haruto terus menurun dengan cepat. Sirens memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang mereka, tetapi Alicia tiba-tiba muncul dan menyelamatkan mereka dengan menggunakan panahnya. Para penjahat merasa beruntung karena mengira mereka juga bisa mengalahkan Alicia. Namun, tiba-tiba kekuatan Asahi menjadi tidak terkendali, dan kristal itu pecah. Haruto pun sadar kembali, dan kekuatannya menjadi 100 kali lebih besar. Pengalaman yang dialami Haruto dan Asahi membangkitkan kekuatan mereka. Melihat ini, para penjahat mulai cemas. Haruto berkata, "Kalian berdua telah menyakiti kami dengan sangat parah. Sekarang aku akan mengalahkan kalian sendiri." Sirens menjawab, "Oh Haruto, apa kau tahu siapa yang sedang kau tantang?" Kemudian, Sirens meluncurkan serangan terhadap mereka semua. Namun, Haruto yang kini sangat kuat berhasil menghancurkan penghalang dengan satu serangan dan mengalahkan para penjahat itu. Dalam adegan berikutnya, terlihat bahwa Haruto dan semua orang telah keluar dari menara. Nozomi meminta maaf kepada mereka semua karena merasa bahwa masalah ini terjadi karena dirinya, sehingga dia sangat malu. Namun, Asahi langsung memeluknya karena merasa senang Nozomi telah kembali seperti dulu. Semua orang menyambut Nozomi kembali ke tim mereka. Kemudian, Haruto dan yang lainnya berbicara dengan Alicia. Di sela-sela itu, Alicia memberikan penutup ke meja Haruto yang sebelumnya ditemukan di Pentagon yang hilang. Penutup itu sebenarnya dibuat oleh kekuatan Nozomi. Tiba-tiba, Alicia menghilang, dan semuanya kembali seperti semula. Adegan selanjutnya menunjukkan Nozomi sedang tidur di sebuah hotel. Semua orang keluar dari permainan, lockout, dan Takanori datang. Ketika Nozomi terbangun, dia memeluk Takanori, dan Takanori menjadi sangat malu. Di sisi lain, Haruto sedang termenung, berpikir bahwa akhirnya Asahi berhasil membawa tim Subaru kembali bersama. Kemudian, saudara perempuan Haruto bertanya, "Kakak, kenapa kamu belum tidur?" Haruto menjawab, "Tidak, aku hanya akan tidur sekarang." Akhirnya, setelah bertahun-tahun, tim Subaru siap untuk misi pertama mereka. Semua orang akan pergi, tetapi kali ini mereka berkumpul kembali dengan sangat bahagia dan berjanji untuk menjaga kebahagiaan ini selamanya.